Makalah Ilmu Politik oleh nama Marcelino Tolaka, NIM 203030097, semester 1, kelas C, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, jurusan Sosiologi, Universitas Nusa Cendana Kupang. Bab 1. Pendahuluan. Latar belakang politik merupakan salah satu unsur-unsur mendukung dalam mencapai tujuan negara. Politik selalu berkaitan dengan segala urusan tentang kenegaraan dalam mencapai tujuan negara serta cara-cara yang harus dilakukan untuk tujuan tersebut, sehingga politik merupakan suatu hal mutlak yang harus ada dalam sebuah negara. Karena dengan politik, kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan sistem ketataan negara pada sebuah negara dapat berjalan dengan baik. B. Tujuan 1. Menambahkan pengetahuan dan pemahaman terkait politik. 2. Sebagai bahan pemahaman akan konsep politik. 3. Sebagai bahan untuk mengetahui tentang teori-teori negara. 4. Sebagai bahan pemenuhan tugas pengantar ilmu politik. C. Rumusan masalah. 1. Apa itu politik? 2. Apa saja konsep-konsep tentang politik? 3. Apa saja teori-teori tentang negara? Bab 2. Pembahasan. Pengertian politik. Politik adalah usaha menggapai kehidupan yang baik. Di Indonesia kita teringat pepatah Gema Ripa Lojinawi. Orang yang Yunani kuno terutama Plato dan Aristoteles menamakannya sebagai eudaimonia atau the good life. Mengapa politik dalam arti ini begitu penting? Karena sejak dahulu kala masyarakat mengatur kehidupan kolektif dengan baik, mengingat masyarakat sering menghadapi terbatasnya sumber daya alam atau perlu dicari suatu cara distribusi sumber daya agar semua warga merasa bahagia dan puas. Ini adalah politik. B. Konsep politik. 1. Teori politik. Konsep politik lahir dalam pikiran manusia dan bersifat abstrak. Konsep digunakan dalam menyusun generalisasi abstrak mengenai beberapa fenomena yang disebut sebagai teori berdasarkan pengertiannya. Teori politik bisa dikatakan sebagai bahasa dan menganalisis dari fenomena yang bersifat politik. Menurut Thomas P. Jenkins dalam The Study of Political Theory, teori politik dibedakan menjadi dua, yaitu norms for politic behavior, yaitu teori yang mempunyai dasar moral dan norma-norma politik. Teori ini dinamakan volusional, mengandung nilai yang termasuk golongan antara lain filsafat politik, politik sistematis, ideologi, dan sebagainya. 2. Teori politik yang menggambarkan dan membahas fenomena dan fakta politik dengan tidak mempersoalkan norma-norma atau nilai. Non-volusional atau biasa dipakai istilah flow free, bebas nilai, biasanya bersifat deskriptif dan berusaha membahas fakta-fakta politik sedemikian rupa sehingga dapat disistematisir dan disimpulkan dalam generalisasi. Teori-teori kelompok dibagi menjadi 3 golongan: filsafat politik,
political philosophy, yaitu mencari penjelasan berdasarkan ratio pokok pikiran dari filsafat politik ialah persoalan-persoalan yang menyangkut dalam semesta harus dipecahkan dulu sebelum persoalan-persoalan politik yang kita alami sehari-hari dapat ditanggulangi. Teori politik sistematik political teori, yaitu berdasarkan dari atas pandangan-pandangan yang sudah lazim diterima pada masanya. Dengan kata lain, teori ini hanya mencoba merealisasikan norma-norma dalam suatu program politik. 3 ideologi politik, political ideologi, yaitu himpunan nilai-nilai, ide, norma, kepercayaan dan keyakinan yang dimiliki seorang atau sekelompok orang atas dasar mana dia menentukan sikapnya terhadap kejadian dan problema politik yang dihadapinya dan yang menentukan tingkat lakunya. 2. Masyarakat. Masyarakat adalah sekelompok orang yang membentuk sebuah sistem semi tertutup atau semi terbuka, dinamakan sebagian besar interaksi yang terjadi dalam antara individu-individu dan suatu kelompok tersebut. Lebih abstraknya, sebuah masyarakat adalah suatu jaringan hubungan antara entitas. Masyarakat adalah sebuah yang interdependen, saling ketergantungan. Umumnya istilah masyarakat digunakan untuk mengacu pada sekelompok orang yang hidup bersama dalam suatu komunitas yang teratur. Masyarakat sering diorganisasikan berdasarkan cara utamanya. Dalam mata pencarian, pakar ilmu sosial mendefinisikan berbagai mata pencarian masyarakat, yaitu masyarakat pemburu, masyarakat pastoral, nomadis, masyarakat bercocok tanam, masyarakat agrikultural intensif, yang disebut juga masyarakat peradaban. Sebagai pakar menganggap masyarakat industri dan pasca industri sebagai sekelompok masyarakat yang terpisah dari masyarakat agrikultural tradisional. Sebagian telah dijelaskan dalam pengertian tentang masyarakat, maka ciri-ciri masyarakat itu sendiri adalah kesatuan antar individu, 2 menempati suatu wilayah tertentu, 3 terdapat sistem yang berlaku dan telah disepakati bersama, 4 terdapat interaksi antar sesama. Stratifikasi dalam masyarakat. Dalam mengetahui definisi stratifikasi sosial, perlu diambil beberapa pendapat pakar sosiolog. Menurut Sergio Soccanto, stratifikasi adalah suatu jenis diferensiasi sosial yang terkait dengan pengertian akan adanya jenjang secara bertingkat. Jenjang secara bertingkat tersebut akan menghasilkan strata tertentu, dan dalam strata itulah masyarakat dimasukkan. Menurut Howitt dan Mitchell menyatakan bahwa stratifikasi sosial adalah tingkat perbedaan individu dalam masyarakat yang mana dalam sistem sosial tertentu sebagai superior maupun inferior. Sedangkan menurut Max Weber menyatakan bahwa stratifikasi sosial merupakan cerminan dari organisasi sosial suatu masyarakat. Sekumpulnya, stratifikasi sosial adalah pembedaan masyarakat berdasarkan jenjang atau strata tertentu yang bertingkat-tingkat, dari mulai strata inferior sampai dengan strata superior. Menurut Weber, pembedaan masyarakat secara bertingkat tertentu dikarenakan 3 hal, yaitu dimensi ekonomi, tingkat
kesejahteraan ekonomi masyarakat berbeda-beda di negara-negara kapitalis. Dimensi ekonomi dalam kaitan dengan stratifikasi sosial mudah dijumpai di sisi terdapat individu yang berjuis kekayaan melimpah dan menguasai beberapa sektor ekonomi, namun di sisi lain terdapat individu yang melarat sehingga antara keduanya terdapat jurang pemisah yang sering disebut kesenjangan sosial, sedangkan di negara sosialis dimensi tersebut sedikit bahkan tidak ada. 2. Dimensi sosial. Dalam kehidupan masyarakat banyak sekali orang yang mempermasalahkan tentang ras, agama, dan suku yang dikaitkan dengan stratifikasi sosial. Sebagai contoh, Afrika Selatan pernah terjadi perbedaan ini dengan adanya politik apartheid, yaitu meminggirkan ras berkulit hitam pada masyarakat India. Perbedaan strata sosial atau yang disebut kasta adalah pencerminan tingkat berdasarkan status sosial tertentu. Kasta pada masyarakat India ada 4, yaitu kasta Brahmana, kaum Agmais dan pendeta. 2. Kasta Ksatria, kaum bangsawan. 3. Kasta Waisya, kaum petani dan pedagang. 4. Kasta Sudra, yaitu rakyat biasa. Kasta Paria, yaitu kasta paling rendah di masyarakat India. 3. Dimensi politik. Bagian terpenting dari dimensi politik yaitu jabatan dalam lembaga-lembaga politik termasuk partai politik. Hubungan antara pimpinan dengan bawahan sangat mencolok. Di sini kedudukan tertinggi yang berwenang mengambil keputusan dalam masalah-masalah krusial dalam kelembagaan adalah pimpinan, sedangkan bawahan hanyalah sebagai penyelaksanaan keputusan tersebut. Namun di negara yang menjunjung tinggi demokrasi, gaya politik tersebut kurang relevan, sebab demokrasi menekankan pemerintah dan dari rakyat oleh rakyat untuk rakyat, sedangkan dalam pengambilan keputusan harus dengan musyawarah untuk mufakat. Dasar-dasar pelapisan sosial. Kriteria yang menonjol sebagai dasar pembentukan pelapisan tersebut adalah 1. Ukuran kekayaan. Kekayaan dapat dijadikan ukuran penempatan anggota masyarakat ke dalam lapisan-lapisan sosial yang ada. Siapa yang paling kaya itulah yang dimasukkan ke dalam strata tertinggi. Demikian juga sebaliknya. Ukuran kekuasaan dan wewenang. Seorang yang mempunyai kekuasaan atau wewenang paling besar akan menempati posisi dalam sistem pelapisan sosial dalam masyarakat yang bersangkutan. 1. Ukuran kehormatan. Ukuran kehormatan dapat terlepas dari ukuran kekayaan dan kekuatan. Ukuran kehormatan ini sangat terasa pada masyarakat tradisional. Biasanya mereka sangat menghormati orang-orang yang berjasa kepada masyarakat luas. 1. Ukuran ilmu pengetahuan. Ukuran ilmu pengetahuan biasanya dipakai oleh masyarakat yang menghargai ilmu pengetahuan. Seseorang yang menguasai ilmu pengetahuan akan menempati lapisan tertinggi dalam masyarakat. Penguasaan ilmu pengetahuan ini biasanya terdapat dalam gelar akademik atau profesi yang disedang seseorang. 1. Kekuasaan. Kemampuan seseorang atau sekelompok manusia untuk mempengaruhi tingkat laku seseorang atau kelompok lain sedemikian rupa sehingga tingkat laku itu menjadi sesuai dengan keinginan dan tujuan dari orang yang mempunyai kekuasaan itu. Kekuasaan sosial menurut Osip K. Felixtham adalah keseluruhan dari kemampuan, hubungan-hubungan dan proses-proses menghasilkan ketaatan dari
pihak lain untuk tujuan-tujuan yang ditetapkan oleh pemegang kekuasaan. Social power is the sum total of all the activities, relationship, and process by which complex of author is secured over and determined by the power hold. Osip Katolik mengadakan dua macam kekuasaan politik, yakni satu, bagian dari kekuasaan sosial yang berwujud dalam negara state power seperti lembaga-lembaga pemerintahan, DPR, presiden, dan sebagainya. Dua, bagian dari kekuasaan sosial yang ditujukan kepada negara. Definisi yang diberikan oleh Robert M. McPhail, kekuasaan sosial adalah kemampuan untuk mengendalikan tingkah laku orang lain, baik dengan cara langsung dengan memberikan pemerintah maupun